Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya, Ferenus Nanga, mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore semester 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Kajian Masalah-Masalah Sosial dengan tema sudut visi bagaimana untuk mengerti masalah sosial. Mendefinisikan masalah sosial mungkin tampak mudah. Semua orang tahu siapa mereka. Memang, daftar isi buku ini menyediakan daftar subjek terkenal, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan sebagainya. Tetapi, definisi dengan contoh merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan alasannya. Beberapa masalah menjadi problematis, sementara MERS tidak. Fakta ini penting karena barangkali mengherankan, tidak semua kondisi berbahaya dikenali sebagai masalah sosial. Pertimbangan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan obat dan mobil. Pada tahun 1995, hampir 12.000 orang meninggal karena penyebab terkait narkoba. Hanya beberapa yang melibatkan zat ilegal. Obat-obatan terlarang seperti heroin dan kokain dikaitkan dengan kejahatan yang menghabiskan jutaan dolar setiap tahun. Mendasarkan penelitian mereka pada bukti semacam itu, banyak orang menyimpulkan bahwa narkoba merupakan masalah besar di Amerika Serikat. Ini sepertinya masuk akal. Namun, mobil menimbulkan risiko dan biaya yang lebih besar daripada obat-obatan. Pada tahun 1995, sekitar 42.000 orang meninggal dalam kecelakaan mobil dan banyak lagi yang terluka. Kecelakaan kendaraan bermotor nyatanya menjadi penyebab utama kematian penduduk di bawah usia 35 tahun. Lebih lanjut, kerusakan properti dari tabrakan ini berjumlah miliaran dolar setiap tahun. Selain itu, penggunaan otomatis menciptakan polusi udara yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan penyakit bagi jutaan orang. Akhirnya, penggunaan mobil berkontribusi pada efek rumah kaca, pemanasan atmosfer. Kebits dapat menghasilkan dislokasi ekonomi yang signifikan di masa depan. Perbedaan ini berarti bahwa mobil secara inheren lebih berbahaya bagi pengangkatan manusia daripada obat-obatan. Hampir semua orang 3 kali lebih mungkin untuk jika saya menggunakan mobil sebagai Fairhax, kita harus mengatakan tidak pada penggunaan mobil. Ini sepertinya akal sehat. Maksud saya, tentu saja sedikit data dapat mengubah akal sehat di kepalanya. Jelas bahwa masalah berlabel masalah sosial memiliki dimensi tersembunyi yang melampaui perhitungan kerugian sederhana. Sebagai pengamat, kami memerlukan pedoman untuk membantu kami memahami mengapa hal-hal seperti penggunaan narkoba dan mobil dievaluasi secara berbeda. Definisi masalah sosial memberikan arahan seperti itu. Berikut definisi yang digunakan dalam buku ini. CLR problem adalah kondisi berbahaya yang diidentifikasi oleh banyak orang dan secara politis diakui membutuhkan perbaikan. Berdasarkan definisi tersebut, permasalahan sosial memiliki 3 aspek yang perlu dibahas. Pertama, bagian objektif menunjukkan tingkat kerusakan. Kedua, komponen subjektif menunjukkan bahwa kondisi yang merugikan telah diidentifikasi dan debat politik telah diberlakukan.
Dan ketiga, aspek optimis menunjukkan bahwa orang-orang percaya bahwa sistem dapat diperbaiki. Proses mengidentifikasi masalah sosial biasanya melibatkan umpan balik antara publik dan pemimpin opinian. Mereka yang membawa masalah kepada perhatian orang dan mengajari mereka di mana kepentingan mereka berada. Kebanyakan individu menggunakan keluarga dan teman sebagai mereka pemimpin opini primer hanya karena ikatan emosional mereka dengan mereka dan frekuensi berbicara dengan mereka. Tapi para pemimpin opini di setara juga ada. Beberapa dari mereka adalah politisi, seperti presiden, gubernur, anggota kongres, dan negara bagian legislator. Yang lain adalah aktivis politik yang prihatin tentang isu-isu tertentu. Yang lain adalah pengusaha moral, seperti ulama yang merefleksikan kebijakan publik untuk mencerminkan posisi etis tertentu. Terakhir, beberapa adalah makelar ide seperti profesor, jurnalis, dan pakar di lembaga think tank. Kategori ini tidak saling eksklusif. Beberapa pemimpin opini termasuk dalam lebih dari satu. Karakteristis umum mereka adalah upaya aktif untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial. Dengan melakukan itu, mereka menempatkan isu-isu di hadapan publik yang mana yang merespon atau tidak. Kadang-kadang suatu kondisi yang diidentifikasi sebagai berbahaya pada suatu waktu dapat diterima di kemudian hari. Misalnya penerimaan bunuh diri di kalangan lansia tampaknya meningkat. Konteks populasi yang menua, perubahan ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang rising tentang kecenderungan saat ini untuk memperluas kehidupan tanpa memperhatikan kualitasnya. Perhatikan Hochwefer bahwa data tersirat dalam contoh yang digunakan di atas. Orang yang mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender adalah masalah sosial menunjukkan pada fakta seperti perbedaan pendapatan, peran perkawinan, dan sejenisnya. Atas dasar ini, mereka berpendapat bahwa variasi tersebut harus dikurangi, sehingga selalu ada yang saling mempengaruhi antara fakta dan interpretasi subjektif. Interaksi ini memiliki implikasi yang tidak penting untuk memahami masalah sosial. Di satu sisi, orang memilih dari realita masalah tertentu untuk diperhatikan, obat-obatan untuk contoh, sementara mobil sebagai pepatah sosiologis terkenal menyatakan jika individu mendefinisikan situasi mereka sebagai nyata. Memahami masalah sosial. Kita hidup di masa yang tidak nyaman. Orang-orang melihat perubahan moral tentang kehidupan dan terombang-ambing. Mereka melihat keluarga-keluarga putus dan khawatir tentang budaya. Tunggu melihat pemberontakan berkala oleh Amerika dan menjadi takut. Pria melihat wanita menuntut kesempatan, mencoba menuntut kesetaraan atau mencoba mendukung. Panik, singkatnya orang merasa bahwa cara berpikir yang lebih tua dan feeling tidak lagi berguna. Tetapi dalam menghadapi ketidaknyamanan, mereka berpegang teguh pada akal sehat. Dan akal sehat tidak memberikan pemahaman. Jadi mereka semakin melekat. Ini adalah karena orang biasa hidup dalam lingkungan pribadi yang terdiri dari keluarga, lingkungan, agama, dan pekerjaan. Dengan demikian dibatasi, mereka tetap hanya sedikit
menyadari ikatan rumit antara kehidupan mereka sendiri di dunia yang lebih besar. Mereka gagal menghubungkan apa yang terjadi kepada mereka dengan jalannya sejarah. Namun justru inilah tugasnya jika pemahaman ingin terjadi. Seperti yang dikatakan C. Fried Miles, orang harus belajar untuk memahami sejarah dan biografi dan hubungan antara keduanya dalam masyarakat. Untuk mencapai wawasan seperti itu membutuhkan kerangka kerja intelektual. Untuk melihat betapa pentingnya hal ini, bayangkan kesulitan menyusun teka-teki gambar tanpa bantuan gambar pada kotak atau potongan tepi. Dalam pandangan ini, satu memperkenalkan kerangka kerja untuk understanding masalah sosial yang saya terus gunakan di setiap bab Fowing. Harapan saya adalah untuk membangkitkan kesadaran yang lebih besar tentang sumber kegelisahan dalam menghadapi perubahan. Mengidentifikasi fakta penting untuk memulai dengan data dalam melakukannya. Anda harus ingat bahwa semua pengetahuan didasarkan pada perbandingan. Tidaklah mungkin untuk memahami fenomena apapun, pohon, mobil, individu, masyarakat tanpa membandingkannya dengan cara tertentu satu sama lain. Di setiap pendamping, membuat perbandingan seperti itu di sepanjang sumbu telifo tingkat masalah, yaitu seberapa sering hal itu terjadi dan seberapa berbahaya hal itu, yaitu konsekuensinya. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.